Selamat 1, 2, 3. Selamat pagi Pak Teddy. Pagi. Perkenalkan, nama saya Naura. Nama saya Rebecca. Nama saya Wilson. Nama saya Kylie. Nama saya Mosya. Nama saya Angel. Kami dari benua Amerika. Benua Amerika? Hah? Benua lain. Sorry, benua Amerika lebih keren. Slebel. Tet. Apa? Gak suka? Gak peduli gue. 2, 3 kapal Amerika mau drama. 2, 3 kapal Amerika mau tampil. Lihat, makan, mendengarkan bersama-sama. Selamat menyaksikan drama dari benua Amerika. Saat di dalam kelas, Pak Wilson sedang menjelaskan tentang krisis iklim. Anak-anak, kalian tahu bahwa krisis iklim sekarang sudah mulai terasa dampaknya. Seperti cuaca semakin ekstrim, es di kota-kota semakin mencair, dan polusi udara semakin parah. Pak, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar? Hal kecil seperti ini kita hanya harus mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan menanam pohon juga bisa membantu. Apa, Angel? Pak, apa gunanya kita melakukan itu semua jika perusahaan besar pun tidak peduli? Perubahan besar bisa dilakukan dengan hal kecil. Jika kalian berpikir seperti itu, kalian tidak akan pernah bertindak. Saat di lingkungan sekitar, Mosya memimpin gerakan kecil untuk membersihkan sampah di sekitar sekolahnya. Ia mengajak teman-temannya, tapi hanya sedikit yang datang, termasuk Angel yang ikut dengan enggan. Ayo kita mengumpulkan sampah di sekitar lingkungan kita. Ayo. Ayo kita mulai dari sini ya. Capek banget Mosya. Lagian apa gunanya kalau cuma sekolah kita yang bersih? Angel, kamu tidak boleh berpikiran seperti itu. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, bumi ini tidak akan pernah membaik. Ayo kita buang terlebih dahulu. Saat di aula sekolah, Pak Wilson mengadakan lomba presentasi tentang krisis iklim. Mosya dan Angel pun ikut berserta. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mosya. Nama saya Angel. Sekarang kami akan mempresentasikan krisis iklim. Krisis iklim adalah tanggung jawab kita semua. Dan kita harus mulai bertindak agar generasi selanjutnya lebih baik. Awalnya saya ragu, tindakan kecil seperti tidak berguna. Tapi karena Mosya dan teman-teman lainnya, saya mulai sadar hanya karena dengan langkah kecil bisa menginspirasi banyak orang. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Iya, benar. Jika kita tidak membersihkan lingkungan, pasti bumi kita tidak akan terjaga. Ya, betul
Meskipun sederhana, tetapi kita harus melakukannya kan? Sekolah memulai program Isi All School. Siswa diajak menanam pohon di halaman sekolah, mengganti botol plastik dengan botol minum, dan mengurangi penggunaan kertas. Wah, Angel lihat, banyak sekali yang terinspirasi dari aksi kita. Iya, kamu betul, Mosya. Hanya karena dengan langkah kecil bisa menular ke banyak orang. Pesan moral dari benua kami adalah, krisis iklim adalah masalah bersama. Meski langkah kecil terasa tidak berarti, dampaknya akan besar jika dilakukan secara kolektif. Mari bergerak bersama untuk menyelamatkan bumi. Sekarang kami akan melanjutkan dengan presentasi lainnya. Sekarang kami akan mempresentasikan 10 pertanyaan dari benua. Pertama, negara manakah emisi paling rendah dari setiap negara? Yang pertama ada Belize, ada 0,7 ton dari 2019. Ada Guyana 1,4 dari 2019. Ada Suriname, ada 1,6 ton dari 2019. Honduras 1,9 ton dari 2019. Dan yang terakhir El Salvador 2 di 2019. Dan sekarang yang kedua, penghasilan emisi yang paling tinggi di benua Amerika. Yang pertama ada Amerika Serikat. Ada 15,5 ton di tahun 2019. Ada Kanada 15,3 di tahun 2019. Brazil 7,0 di tahun 2019. Dan ada Meksiko 3,8 di tahun 2019. Dan yang terakhir ada Argentina di 3,5 ton di tahun 2019. Populasi manusia terbanyak dari setiap negara di benua Amerika. Berikut ini adalah urutan 5 negara dengan populasi manusia terbanyak di benua Amerika. Gabungan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Yang pertama, Amerika Serikat, 332 juta. Brazil, 214 juta. Meksiko, 128 juta. Kolombia 52 juta, Argentina 46 juta. Negara yang banyak dilanda bencana dari setiap benua. Yang pertama ada Asia, Indonesia seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi. Yang kedua ada Afrika, Mozambikue, badai tropis. Yang ketiga ada benua Eropa di Turki, gempa bumi. Yang keempat ada Amerika, Haiti, gempa bumi juga. Dan yang terakhir ada Oseania, Papua New Guinea, gempa bumi juga. Lima negara yang menjadi paru-paru dunia dari setiap negara. Asia,
hutan tropis di Kalimantan dan Sumatera atau Indonesia. Afrika, hutan hujan Kongo. Eropa, hutan boreal Rusia. Amerika, hutan Amazon, Brazil. Oseania, hutan tropis Daintree atau Australia. Negara dengan industri paling besar global, China. Yang memanfaatkan wisata alam paling banyak. Yang pertama ada global, Costa Rica Eco, Kenya, Safari, Maldives atau wisata pantai dan laut. Yang tidak memiliki laut. Contoh negaranya: Switzerland, Paraguay, dan Chad. 9. Negara yang tanahnya subur. 1. Ukraina. 2. Netherlands. 3. India. 4. Brazil. 3. United States. 9 negara yang tanahnya tidak subur adalah 1. Saudi Arabia. 2. Chad. 3. Libya. 4. Mongolia. Dan 5. Oman. 10 negara dengan suhu udara tertinggi. Kuwait, Irak, Iran, Uni Arab, Emirates, Saudi Arabia. Sekian itu presentasi 10 pertanyaan dari benua Amerika. Sekarang dilanjuti 10 pertanyaan dari Kampung Naga. Maka di Kampung Naga yang mempunyai emisi dibandingkan dengan wilayah yang maka di Kampung Naga yang mempunyai emisi karbon dioksida yang tertinggi. Sederhana, pembakaran kayu dapat menghasilkan emisi karbon. Itu yang mau siapa apa? Ya ampun, nah itu. Wih, gak apa-apa. Jumlah penduduk 314 orang dan luas wilayahnya 1,5 hektar. 15.000 atau 15.000 meter persegi. Rasio populasi terhadap luas wilayah 314 orang dibanding 1,5 hektar sama dengan 209,3 orang per hektar. Jadi rasionya adalah sekitar 209,3 orang per hektar.
dilanda bencana alam? Ya, Kampung Naga pernah dilanda banjir karena lokasinya yang berada di dekat sungai. Namun, memang terjadi kerusakan besar karena visi menjaga lingkungan. Pakai yang aku aja, Pak. Wilayah di Kampung Naga yang merupakan paru-paru lingkungan adalah wilayah hutan larangan. Industri tradisional yang ada di Kampung Naga adalah tenun tradisional, kerajinan bambu, dan pertanian. Wisata alam apa yang mengajak manusia untuk merawat alam? Sungai Ciwulan dan area hutan sekitar yang sering dimanfaatkan untuk ekowisata. Delapan, volume air di Kampung Naga itu banyak karena datangnya dari sungai, tapi tidak nyambung ke rumah-rumah. Jadi, warga tetap harus memakai toilet bersama. Kalau kata saya, tingkat kebersihannya itu cukup bersih. Airnya menurut saya tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak ada penyaringan yang khusus higienis. Sembilan, lahan di Kampung Naga dimanfaatkan untuk persawahan, ladang, dan juga hutan larangan. 10. Suhu udara yang paling panas di Kampung Naga berada di daerah sawah atau ladang. Itu dia 10 pertanyaan yang sudah kami jawab di Kampung Naga. Dilanjutkan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang pertama ada mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, mendapatkan untuk kewajibannya ada menjaga dan melestarikan lingkungan. Tiga aja, Pak. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Kewajiban menggunakan energi terbarukan. Hak dari sila kedua. Berhak mendapatkan udara bersih, air bersih, dan sumber daya alam yang cukup untuk hidup layak. Kewajibannya dari sila kedua adalah berperilaku adil,
terhadap sesama manusia dengan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan seperti pemborosan energi atau pencemaran. Hak dari sila keempat adalah berhak menyampaikan pendapat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait kondisi lingkungan dan perubahan iklim. Kewajiban dari sila keempat adalah wajib mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, berpartisipasi dalam musyawarah untuk menciptakan solusi atas krisis iklim. Hak dan kewajiban dari sila ketiga adalah pertama, hak atas kerjasama dalam pelestarian lingkungan. Kewajibannya adalah wajib menjaga lingkungan hidup untuk memperkuat persatuan bangsa. Sila kelima aja Pak. Hak dan kewajiban sila kelima. Haknya menikmati hak berdaya alam secara adil tanpa adanya berlebih. Wajib menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak merugikan pihak lain. Ayo kita menonton film Telora Pada hari Kamis dan Jumat di jam 9.30. Ini poster Delorax punya saya. Ini poster Delorax punya saya. Ini poster Delorax punya saya. Kamsahamnida, 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 Kamsahamnida. Terima kasih dari terima kasih dari Kamsahamnida.